Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Eka Zakia Rinaldi. Hari ini, sesuai dengan yang tertera di layar kalian, kita akan belajar tentang program linier bab 2 di Matematika Wajib kelas 11 ya. Tapi sebelum ke materi program liniernya, ada materi prasyarat yang harus kalian pahami atau kalian kuasai, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sebelum kita mulai bahas sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier dua variabel, atau bisa kita singkat dengan PTLDV. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah atau dua variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Sebagai contoh, bentuknya itu bisa AX tambah BY lebih dari C, bisa AX tambah BY kurang dari C, atau bisa AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C, dan bisa AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C. Jadi, bentuknya itu bisa lebih dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dan harus ada dua variabel, contohnya adalah X dan Y, dan masing-masing variabelnya harus berpangkat 1 ya. Nah, keterangannya, A dan B itu koefisien, C itu konstanta, dan X, Y itu adalah variabel. Oke, coba perhatikan contoh soal berikut. Mana yang termasuk pertidaksamaan linier dua variabel? Apakah yang A merupakan PTLDV? Oke, jawabannya bukan ya, karena di sini ada 3 variabel yaitu P, Y, dan R. Jadi ini bukan PTLDV. Apakah yang B merupakan PTLDV? Nah, meskipun di sini ada dua variabel berpangkat 1, tapi tandanya persamaan atau sama dengan. Berarti ini bukan PTLDV. Apakah yang C merupakan PTLDV? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah betul ya, karena di sini ada dua variabel berpangkat 1 dan tandanya juga berupa tanda pertidaksamaan. Apakah yang D merupakan PTLDV? Betul juga ya, yang D merupakan PTLDV karena ada dua variabel berpangkat 1, dan walaupun konstantanya ada di ruas kiri, tidak apa-apa, kita nanti bisa pindah ruaskan konstantanya di sebelah kanan atau di ruas kanan ya. Jadi ini masih termasuk PTLDV. Apakah yang E merupakan PTLDV? Nah, ini sebenarnya merupakan PTLDV. Lah, kenapa? Kan variabelnya ada 1. Nah, sebenarnya di sini ada variabel Y juga, hanya koefisiennya 0, atau bisa kita tuliskan menjadi X ditambah 0Y kurang dari 5. Jadi sebenarnya ada dua variabel. Jadi ini merupakan PTLDV. Nah, berarti yang F juga merupakan PTLDV, karena sebenarnya ada variabel X, hanya koefisiennya bernilai 0. Kalau kita tuliskan menjadi 0X tambah Y lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini kan ada dua variabel ya. Jadi ini merupakan PTLDV. Selanjutnya, bagaimana nih cara menentukan penyelesaian dari PTLDV? Nah, untuk menyelesaikan PTLDV, ada beberapa langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menentukan titik potong, yaitu kita substitusi X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0 ya. Langkah kedua adalah menggambar garis yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Jika tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka gambar garisnya itu digambarkan utuh seperti ini. Tapi jika tanda pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari tanpa tanda sama dengan ya, maka garisnya digambarkan putus-putus seperti ini. Nah, selanjutnya, langkah ketiga adalah arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Bagaimana cara mengarsirnya? Dengan cara uji titik, yaitu pilih sembarang titik di luar garis, lalu substitusi titik tersebut ke PTLDV. Jika pertidaksamaannya bernilai benar, maka arsir daerah yang memuat atau yang terdapat titik tersebut. Tapi jika pertidaksamaannya bernilai salah, maka arsir daerah yang tidak memuat titik tersebut. Jadi ada 3 langkah untuk menentukan penyelesaian PTLDV ya. Agar kalian paham, Ibu berikan contoh soal, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X tambah 3Y lebih kecil dari 6. Jadi ini ada PTLDV dan kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sebelum kita jawab, kita ingat lagi, langkah untuk menentukan penyelesaian PTLDV itu ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan titik potong. Yang kedua, gambar garis. Dan yang ketiga, arsir daerah menggunakan uji titik. Oke, kita mulai dari langkah pertama, yaitu menentukan titik potong. Nah, untuk menentukan titik potong, kita harus ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda persamaan. Jadi kita ubah menjadi X tambah 3Y
sama dengan 6. Selanjutnya kita buat tabel bantuan seperti ini ya. Jadi ada X-nya 0, ada Y-nya sama dengan 0, dan ada pasangan titik X, Y. Nah, bagaimana nih untuk mengisi kolom yang kosong ini? Kita mulai dari X yang sama dengan 0 dulu. Berarti jika X sama dengan 0, kita tulis lagi persamaannya, tapi ganti X-nya dengan 0. Menjadi 0 tambah 3Y sama dengan 6. Atau menjadi 3Y sama dengan 6, jadi Y-nya sama dengan 6 bagi 3 itu 2 ya. Jadi Y-nya kita ganti dengan 2. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 0,2. Paham ya sampai sini? Selanjutnya untuk Y sama dengan 0, berarti kita tulis lagi persamaannya, X tambah 3Y sama dengan 6, tapi kita ganti Y-nya dengan 0. Jadi X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Jadi X tambah 0 sama dengan 6, atau jadi X sama dengan 6. Sehingga kita tulis, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya kita tulis 6. Atau kita bisa tulis menjadi 6,0. Sampai sini paham? Langkah pertama sudah kita lakukan. Sekarang kita lakukan langkah kedua, yaitu menggambar garis yang menghubungkan kedua titik. Untuk menggambar garis, tentu kita harus gambar dulu koordinat kartesiusnya seperti ini ya. Lalu kita gambarkan kedua titik yang sudah kita dapat tadi, ada 0,2 dan 6,0. Kita gambarkan titik yang 0,2 dulu. Jika digambarkan di bidang kartesius, titiknya ada di sini ya. Lalu untuk titik 6,0, jika kita gambarkan di koordinat kartesius, maka titiknya ada di sini. Kita hubungkan kedua titik ini sehingga terbentuklah garis X ditambah 3Y sama dengan 6. Garis ini ya. Nah, langkah kedua berarti sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita lakukan langkah ketiga, yaitu arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan dengan cara uji titik. Jadi, langkah ketiganya adalah uji titik. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan, uji titik untuk menentukan daerah yang diarsir itu adalah dengan cara pilih sembarang titik di luar garis. Nah, garisnya kan di sini ya, berarti di luar garis ini banyak sekali titik yang bisa kalian pilih. Kalau Ibu pilihnya 0,0 saja agar lebih mudah ya. Berarti kita pilih titik 0,0, lalu kita substitusi ke pertidaksamaannya atau ke soalnya ya, ke X tambah 3Y lebih kecil dari 6. Kita ganti X-nya dengan 0, dan kita ganti Y-nya dengan 0, sehingga menjadi 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 6, atau menjadi 0 tambah 0 kurang dari 6, atau menjadi 0 kurang dari 6. Nah, 0 kurang dari 6 ini merupakan pernyataan yang benar. Ingat tadi di awal slide sebelumnya, jika pernyataannya benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0. Berarti kita harus arsir daerah yang memuat atau terdapat titik ini. Berarti kita arsirnya daerahnya yang mendekati 0,0 seperti ini ya. Bukan daerah yang menjauhi 0,0. Karena kan pernyataannya benar. Jadi kita harus arsirnya daerah yang memuat atau mendekati titik 0,0. Seperti ini. Dapat dipahami sampai sini? Berarti langkah ketiga sudah kita lakukan. Jadi, himpunan penyelesaian dari X tambah 3Y kurang dari 6, yaitu daerah yang diarsir ini. Kita bisa perpanjang arsirannya ya, tidak terbatas hanya sampai sini saja. Oke, nah tadi kita sudah bisa nih menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau kita bisa singkat menjadi SPTLDV. Nah, yang namanya sistem berarti gabungan dari beberapa unsur ya. Begitupun dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua buah pertidaksamaan linier dua variabel. Jika kita gabungkan, ini akan menjadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di SPTLDV ini juga kita harus menentukan cara untuk menyelesaikan SPTLDV. Tapi caranya persis sama seperti cara menentukan penyelesaian untuk PTLDV. Masih ingat tadi ada berapa cara untuk menentukan penyelesaian PTLDV? Ya, betul sekali. Ada 3 cara ya. Yang pertama, tentukan titik potong. Yang kedua, gambarlah garis. Yang ketiga, arsirlah daerah menggunakan uji titik ya. Jika pertidaksamaannya bernilai benar, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang memuat titik yang kita pilih. Tapi jika pertidaksamaannya bernilai salah, maka daerah yang kita arsir itu adalah daerah yang tidak memuat titik yang kita pilih. Agar kalian paham bagaimana cara menentukan penyelesaian dari SPTLDV, Ibu berikan contoh soal, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV berikut. Jadi ada 4 pertidaksamaan linier dua variabel ya.
Oke, sebelum kita jawab, kita ingat dulu langkah-langkahnya ada 3, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan. Berarti langkah pertama adalah menentukan titik potong. Nah, di sini karena SPTLDV-nya ada 4, ya kita harus tentukan titik potong dari keempat pertidaksamaan linear dua variabel ini. Yang pertama, untuk yang 2x tambahnya lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, ingat, untuk menentukan titik potong, kita ubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan seperti ini. Lalu kita buat tabel bantuan seperti ini. Nah, kita substitusi X-nya dengan 0. Berarti 2X tambah Y sama dengan 4. Kita ganti X-nya dengan 0. Jadi 2 kali 0 tambah Y sama dengan 4. Jadi 0 tambah Y sama dengan 4. Jadi Y-nya sama dengan 4. Nah, kita tulis ya di sini 4. Sehingga pasangan titiknya menjadi 0,4. Ya. Lalu untuk yang Y-nya sama dengan 0, kita tulis lagi 2X tambah Y sama dengan 4. Kita ganti Y-nya dengan 0, menjadi 2X tambah 0 sama dengan 4, menjadi 2X sama dengan 4, dan X-nya sama dengan 4 bagi 2, berarti 2 ya. Nah, kita tulis di X ini 2. Maka bisa kita tulis menjadi 2,0, seperti ini. Dapat dipahami sampai sini? Nah, berarti untuk pertidaksamaan yang pertama sudah kita buat titik potongnya. Kita lanjut buat titik potong untuk pertidaksamaan yang kedua. Tapi sebelumnya kita ganti dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan ya. Sehingga menjadi 3x tambah 4y sama dengan 12. Lalu kita buat tabel bantuan seperti ini. Dan kita ganti x-nya dengan 0. Maka menjadi 3x tambah 4y sama dengan 12. Kita ganti x-nya dengan 0. Jadi 3 kali 0 tambah 4y sama dengan 12. Menjadi 0 tambah 4y sama dengan 12. Jadi 4Y sama dengan 12, dan Y-nya sama dengan 12 bagi 4, yaitu 3. Jadi di Y ini kita tulis 3, sehingga pasangan titiknya menjadi 0,3. Sekarang kita ganti Y-nya sama dengan 0 ya, berarti 3X tambah 4Y sama dengan 12, kita ganti Y-nya dengan 0. Menjadi 3X tambah 4 kali 0 sama dengan 12. Menjadi 3X ditambah 0 sama dengan 12, berarti 3X sama dengan 12. Jadi X-nya sama dengan 12 bagi 3 itu 4 ya. Jadi di sini kita tulis X-nya 4. Jadi pasangan titiknya menjadi 4,0. Oke, nah pertidaksamaan kedua juga sudah kita buat titik potongnya. Untuk pertidaksamaan yang ketiga dan yang keempat, sebenarnya kita tidak perlu buat titik potongnya. Kenapa? Karena di sini ada salah satu variabel yang koefisiennya bernilai 0. Jadi jika salah satu variabel koefisiennya bernilai 0, kita tidak perlu membuat titik potongnya. Jadi cukup untuk pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua saja yang kita buat titik potongnya ya. Ya, berarti langkah pertama sudah kita lakukan. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menggambar garis yang menghubungkan kedua titik. Tapi karena di sini ada dua pertidaksamaan, berarti akan terbentuk dua garis juga ya. Jadi kita gambarkan dua garis, tapi sebelumnya kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Nah, kita gambarkan dulu garis yang pertama, yang ini. Nah, kita gambar dulu titiknya, ada titik 0,4 dan 2,0. Titik 0,4 jika kita gambarkan akan ada di sini, dan titik 2,0 jika kita gambarkan akan ada di sini ya. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik sehingga membentuk garis seperti ini. Nah, ini adalah garis 2x tambah y sama dengan 4. Oke, garis pertama sudah kita selesai gambar. Sekarang kita gambar garis kedua, berarti garis kedua itu yang ini ya, yang 3x tambah 4y sama dengan 12. Kita gambarkan kedua titiknya juga. Yang pertama ada titik 0,3, kita gambarkan ada di sebelah sini. Lalu yang kedua ada titik 4,0, kita gambarkan ada di sebelah sini. Lalu kita hubungkan kedua titik ini sehingga membentuk garis seperti ini. Nah, garis yang warna pink ini merupakan garis 3x tambah 4y sama dengan 12. Oke, nah tapi di sini kan ini tandanya pertidaksamaan ya. Berarti kalau pertidaksamaan identik dengan daerah arsiran. Sehingga setelah kita mengerjakan langkah kedua, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengarsir daerah dengan cara uji titik. Nah, kita uji titik dulu untuk garis yang pertama. Berarti garis yang pertama tuh yang 2x tambah y ya. Untuk yang 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Ingat, uji titiknya tuh pilih sembarang titik di luar garis ini. Berarti garis 2x tambah y kurang dari sama dengan 4 tuh yang warna biru ya. Nah, kita pilih sembarang titik di luar garis yang warna biru. Banyak sekali titik yang bisa dipilih, tapi Ibu pilih titik yang 0,0 saja ya, agar lebih mudah. Berarti kita substitusi titik 0,0 ke pertidaksamaannya, ke 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 4. Berarti menjadi 2 kali 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 4. Jadi 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 4. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 4. Ternyata pertidaksamaannya bernilai benar. Jika bernilai benar, maka arsirlah daerah yang memuat titik yang kita pilih. Berarti titik yang kita pilih itu ini, yang warna merah ya, yang 0,0. Berarti kita harus arsir dari garis yang biru ini, kita arsir
mendekati 0,0. Berarti arsirannya seperti ini ya. Nah, sampai sini dapat dipahami? Oke, ini untuk garis yang pertama. Sekarang kita juga uji titik untuk garis yang kedua. Berarti pilih sembarang titik juga di luar garis yang kedua. Berarti di luar garis yang warna pink ya. Ya, karena di luar garis yang warna pink banyak sekali titik yang bisa dipilih. Tapi Ibu pilih titik yang sama, yaitu titik 0,0 ya. Sehingga kita tinggal substitusi 0,0 ke garis yang kedua, yaitu yang 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Menjadi 3 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih kecil atau sama dengan 12. Jadi 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 12. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 12. Merupakan pernyataan yang benar. Jika pernyataannya benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik yang kita pilih. Berarti daerah yang memuat titik 0,0. Nah, berarti daerah yang memuat titik 0,0 itu ya yang sebelah sini ya, yang di bawah garis yang warna pink ya. Berarti kita arsirnya ke sebelah sini, ke yang mendekati titik 0,0. Oke, nah, pertidasamaan yang kedua sudah kita tentukan juga daerah arsirannya. Sekarang kita tentukan daerah arsiran untuk pertidasamaan yang ketiga dan yang keempat. Nah, untuk pertidasamaan yang ketiga, kan X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti ada di sebelah kanan 0 ya. Berarti yang kita arsir adalah yang sebelah kanan 0 ya, yang seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa kalian perpanjang juga arsirnya, yang penting ada di sebelah kanan 0. Nah, lalu ini sudah selesai. Nah, lalu untuk pertidasamaan yang terakhir, untuk Y lebih dari sama dengan 0, berarti kita arsir dari 0 ke atas ya, 0 ke atas sumbu Y. Sehingga bisa kita arsir seperti ini. Nah, bisa kita arsir seperti ini. Oke. Ini juga masih panjang sebenarnya ya, bisa kalian arsir sampai ke atas. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya tinggal kalian tentukan mana sih daerah dengan arsiran terbanyak. Ternyata daerah dengan arsiran terbanyak adalah daerah yang ini ya. Nah, di sini ada 4 arsiran warna. Jadi ada 4 arsiran, berarti di sini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Karena memuat keempat arsiran dari pertidaksamaan linear ini. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV ini, ya yang ini, yang ditulis DHP. Sampai sini paham? Tapi sebenarnya ada kelemahannya ya jika kita mengarsir seperti ini karena kita pusing nanti menentukan mana sih daerah dengan arsiran terbanyak. Nah, agar kalian tidak pusing, kita gunakan kebalikannya. Berarti kita arsirnya bukan daerah yang benar, tapi kita arsir daerah yang salah ya. Coba kita gunakan arsiran itu daerah yang salah agar lebih mudah menentukan daerah penyelesaiannya. Ibu ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan ulang daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV ini, tapi kita arsirnya sekarang adalah yang salah, bukan yang benar ya, agar lebih mudah mendapatkan DHP-nya. Berarti kita lihat dulu nih untuk garis yang pertama. Untuk garis pertama yang warna biru ya, tadi kita dapat bahwa daerah yang diarsirnya itu adalah daerah yang memuat titik 0,0. Berarti dari garis yang warna biru ini kita arsir mendekati 0,0 ke sini kan. Tapi ingat, kita arsir daerah yang salah. Berarti kebalikannya, bukan mendekati 0,0 yang kita arsir, tapi yang menjauhi 0,0. Berarti yang kita arsirnya yang ke sebelah sini. Yang lawannya, yang kebalikannya ya. Selanjutnya, untuk garis yang kedua yang warna pink ini, tadi kita dapatkan bahwa daerah yang diarsirnya adalah daerah yang memuat 0,0. Berarti yang diarsirnya adalah yang di bawah garis yang warna pink ini ya. Tapi ingat, kita arsir yang salah. Berarti yang kita arsir adalah yang menjauhi 0,0. Berarti yang kita arsir adalah yang ke sebelah sini ya. Yang menjauhi 0,0. Oke, nah pertidasamaan yang ke-1 sudah diarsir, pertidasamaan yang kedua sudah diarsir. Sekarang kita arsir pertidasamaan yang ketiga, yaitu yang X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita arsir seharusnya ke kanannya 0, benar nggak? Tapi kita arsir yang salah, berarti kita arsir ke sebelah kirinya 0. Berarti seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita arsir pertidasamaan yang terakhir, yang Y lebih dari atau sama dengan 0. Seharusnya kita arsirnya dari 0 ke atas, di sumbu Y kan, berarti dari 0 ke atas. Tapi kita arsir yang salah, berarti di bawah 0. Berarti seperti ini ya yang kita arsir. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa DHP-nya itu adalah daerah yang kosong. Itu adalah DHP-nya. Nah, berarti daerah yang kosong itu daerah yang ini ya. Nah,
daerah yang tidak terkena arsiran sama sekali. Nah, ini merupakan DHP dari SPTLDV ini. Bagaimana? Lebih mudah kan jika kita mengarsirnya daerah yang salah ya. Jadi, jika kalian mau mengarsir daerah yang benar, DHP-nya itu adalah pilih daerah dengan arsiran terbanyak. Tapi kalau kalian mau menggunakan konsep arsirannya itu adalah daerah yang salah, berarti kalian pilih daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang tidak ada arsiran sama sekali. Sampai sini dapat dipahami? Oke, berarti kesimpulannya, daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV ini adalah yang ini. Oke, selanjutnya kita akan coba menyusun SPTLDV dari suatu daerah penyelesaian. Jika tadi diketahui SPTLDV-nya dan kita disuruh menggambar daerah penyelesaiannya, nah sekarang kita balikin nih, sudah ada daerah penyelesaiannya, digambar, justru kita harus menentukan SPTLDV-nya. Nah, jika pertanyaannya adalah menyusun SPTLDV dari suatu daerah penyelesaian, maka ada beberapa langkah yang harus kalian tempuh. Beda lagi dengan langkah yang tadi ya. Langkah pertamanya adalah tentukan persamaan garis. Nah, kalian di SMP kelas 8 pernah belajar persamaan garis, yaitu jika garisnya diketahui dua titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumus persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Ini rumus persamaan garis jika diketahui dua titik. Tapi ada cara cepat juga untuk menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik. Nah, contohnya di sini, jika ada titik A di sumbu Y seperti ini, dan ada titik B di sumbu X seperti ini, dan jika kita hubungkan titik A dan B membentuk garis, maka kita bisa dengan cepat menentukan persamaan garisnya dengan rumus AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi kan A itu ada di sumbu Y, kita tulisnya kebalikan, jadi AX, A di sumbu X, ditambah B-nya kan seharusnya di sumbu X, kita tulis kebalikannya, jadi DY. Sama dengan, nah harusnya kan di sini C ya, konstanta. Konstantanya kita dapat dari perkalian A dan B, seperti itu. Jadi ini adalah rumus cepat untuk menentukan persamaan garis. Sebagai contoh nih, misal di sini A-nya bernilai 4, dan ini misalnya titiknya adalah 5 ya untuk B-nya. Maka kita bisa dengan cepat menentukan persamaan garisnya menggunakan rumus ini, yaitu 4-nya ada di sumbu Y, berarti kita tulisnya 4X, ditambah Y, 5-nya ada di sumbu X, berarti kita tulis kebalikannya, 5Y. Sama dengan kita kalikan koefisiennya 4 kali 5, atau menjadi 4X tambah 5Y sama dengan 20. Nah, ini adalah cara cepat untuk menentukan persamaan garis. Oke, kita kembali lagi ke langkah yang tadi. Langkah pertama adalah menentukan persamaan garis. Boleh menggunakan rumus ini atau rumus cepat ya. Tapi untuk di tugas, kita gunakan rumus ini saja. Nah, rumus cepat bisa kalian gunakan ketika kalian ulangan atau kuis ya. Oke, ini langkah pertama. Langkah keduanya adalah melakukan uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaan dengan cara pilih sembarang titik pada daerah penyelesaian. Ya, jadi untuk menyusun SPTLDV itu hanya ada dua langkah, yaitu tentukan persamaan garis dan lakukan uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Oke? Agar kalian lebih paham, Ibu berikan contoh soal, yaitu tentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari gambar di bawah ini. Nah, jadi sudah ada daerah penyelesaiannya, DHP-nya tuh yang ini ya, yang diarsir, ini merupakan DHP. Justru sekarang kita ditanyakannya adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Kebalikan dengan dua contoh soal yang sudah Ibu berikan tadi di awal ya. Nah, jika yang ditanyakannya adalah SPTLDV-nya, ingat nih, ada dua langkah untuk menyusun SPTLDV. Yang pertama, tentukan persamaan garis. Yang kedua, lakukan uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Nah, karena di sini ada dua garis, kita misalkan garis ini sebagai garis 1 atau garis pertama, dan kita misalkan garis ini sebagai garis kedua. Berarti, langkah pertama untuk menyusun SPTLDV-nya adalah menentukan persamaan garis. Kita tentukan persamaan garis, tapi ada dua garis yang harus kita tentukan persamaannya. Kita coba tentukan dulu persamaan garis pertama. Garis pertama yang ini ya, berarti garis pertama itu ada titik ini nih, dan ada titik ini. Berarti ada titik 0,4 dan ada titik 5,0. Sehingga kita misalkan ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, dan ini Y2, kita gunakan rumus untuk menentukan persamaan garis, yaitu yang ini ya. Lalu kita substitusi nilai X1, Y1, X2, dan Y2-nya ke rumusnya menjadi seperti ini. Jadi Y sama X-nya tidak perlu disubstitusi. Yang disubstitusi itu hanya X1, Y1, X2, dan Y2. Berarti menjadi Y kurangi Y1-nya 4 per Y2-nya 0 kurangi Y1-nya 4 sama dengan X dikurangi X1-nya 0 per X2-nya 5 dikurangi X1-nya 0.
Kita hitung menjadi Y kurangi 4 per min 4 sama dengan X per 5. Lalu kita kali silang, berarti ini kali ke sini, ini kali ke sini ya. Jadi negatif 4X sama dengan 5 dikalikan Y kurangi 4. Lalu kita kalikan pelangi, menjadi negatif 4X sama dengan 5Y dikurangi 20. Agar X-nya bernilai positif, kita pindahkan ke ruas kanan, dan kita pindahkan konstantanya ke ruas kiri. Menjadi 20 sama dengan 4X ditambah 5Y. Atau kita bisa tukar menjadi 4X tambah 5Y sama dengan 20. Nah, ini merupakan persamaan garis yang pertama. Oke, sekarang kita juga harus menentukan persamaan garis yang kedua. Lihat, di garis yang kedua ini ada titik ini ya, 0,2 dan ada titik ini, 12,0. Sehingga kita misalkan ini sebagai X1, Y1, ini kita misalkan sebagai X2, Y2. Lalu kita masukkan ke rumus menjadi Y kurangi Y1-nya 2 per Y2-nya 0 kurangi Y1-nya 2 sama dengan X kurangi X1-nya 0 per X2-nya 12 kurangi X1-nya 0. Lalu kita hitung menjadi Y kurangi 2 per negatif 2 sama dengan X per 12. Selanjutnya tinggal kita kali silang, berarti negatif 2 kali X itu negatif 2X sama dengan 12 dikalikan Y kurangi 2. Lalu kita kalikan pelangi menjadi negatif 2X sama dengan 12Y kurangi 24. Lalu kita pindahkan negatif 2X ke ruas kanan agar positif dan kita pindahkan konstanta ke ruas kiri. Berarti menjadi 24 sama dengan 2X tambah 12Y. Lalu bisa kita sederhanakan dengan cara kedua ruas dibagi dengan 2. Menjadi 12 sama dengan X ditambah 6Y. Atau bisa kita tukar menjadi X ditambah 6Y sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaan garis yang kedua. Oke, setelah itu persamaan garis sudah kita selesai tentukan. Langkah selanjutnya adalah uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Berarti kita uji titik untuk garis yang pertama dulu ya. Ingat, uji titiknya adalah pilih sembarang titik pada daerah penyelesaian. Berarti DHP itu yang ini ya, yang diarsir. Nah, sebenarnya di daerah yang diarsir ini banyak sekali titik yang terdapat di dalamnya. Tapi Ibu misalnya pilihnya salah satu titik yang ini misalnya ya, titik 6,0. Ada kan di DHP ya? Boleh juga kalian pilih titik 6,1 misalnya. Atau 5,1 boleh. Atau 7,0 juga boleh. Yang penting titiknya ada di DHP. Nah, misal Ibu pilihnya titik 6,0. Lalu kita substitusi pada garis pertama. Garis pertama tuh ini ya, 4X tambah 5Y sama dengan 20. Kita ganti X-nya dengan 6, kita ganti Y-nya dengan 0. Menjadi 4 kali 6 tambah 5 kali 0, titik-titik 20. Kok titik-titik? Nah, kan uji titiknya itu tujuannya adalah untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Jadi, tanda sama dengannya kita buang dulu, karena kita mau menentukan tanda pertidaksamaannya ya. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung, ini menjadi 24 tambah 0, titik-titik 20. Berarti 24 tambah 0 itu 24 ya. 24 itu lebih apa sih dari 20? Lebih besar atau lebih kecil? Betul sekali, jawabannya adalah lebih besar. Jadi 24 itu lebih besar dari 20. Sehingga persamaan garis yang pertama ini kita ubah tanda persamaannya menjadi tanda pertidaksamaan lebih dari. Atau bisa kita tuliskan menjadi 4X tambah 5Y lebih dari atau sama dengan 20. Nah, loh, kenapa ada tanda sama dengan? Ingat, tadi di awal materi sudah Ibu jelaskan bahwa jika garisnya utuh, maka tanda pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Tapi jika garisnya putus-putus atau patah-patah, maka tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan. Dapat dipahami ya sampai sini? Oke, garis pertama sudah kita uji titik. Selanjutnya kita uji titik juga untuk garis yang kedua. Pilih juga salah satu titik pada DHP. Oke, misalnya Ibu tetap ya pilihnya titik yang sama yaitu titik 6,0. Tapi sekarang kita substitusinya ke garis yang kedua. Ke garis X tambah 6 ya sama dengan 12. Berarti kita ganti X-nya dengan 6, kita ganti Y-nya dengan 0. Menjadi 6 ditambah 6 kali 0 titik-titik 12. Jadi ini mau kita buang dulu, kita ganti dengan pertidaksamaan ya. Oke, menjadi 6 ditambah 0 titik-titik 12. 6 ditambah 0 lebih apa sih dari 12? Lebih kecil atau lebih besar? Oke, betul sekali ya. Jawabannya adalah lebih kecil dari 12. Sehingga persamaan garis yang kedua ini kita ubah tanda persamaannya menjadi tanda pertidaksamaan kurang dari. Atau bisa ditulis menjadi X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 12. Menggunakan sama dengan karena garisnya garis utuh. Dapat dipahami sampai sini? Nah, setelah uji titik selesai, berarti kesimpulannya kita bisa tuliskan SPTLDV-nya yaitu 4X tambah 5Y lebih dari atau sama dengan 20 yang ini. Lalu yang kedua adalah X tambah 6Y lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, ini apa Bu? Ini adalah syarat wajib. Syarat wajib yang harus selalu ditulis. Nah, tahu ini dapat ininya dari mana? Oke, coba kita lihat. Daerah yang diarsir ini ternyata ada di kuadran 1, benar nggak? Coba kalian ingat-ingat lagi, kuadran itu ada 4 ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3,
dan ini kuadran 4. Nah, karena DHP-nya, daerah arsirannya ada di kuadran 1, kalau di kuadran 1 kan X-nya positif, Y-nya positif ya. X positif itu berarti X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maka kita wajib menuliskan syarat ini. Ya, jadi harus kita tulis juga X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini merupakan syarat wajib yang harus selalu kalian tulis. Jadi, kesimpulannya, SPTLDV dari gambar ini adalah ini, seperti itu. Dapat dipahami sampai sini? Nah, sekarang kita coba-coba jika kita tentukan persamaan garisnya menggunakan cara cepat yang sudah Ibu berikan di slide sebelumnya ya. Maka untuk menentukan garis pertama nih, kita lihat garis pertama tuh ini ya, yang ada titik 4 dengan 5. Berarti jika menggunakan cara cepat, 4-nya ada di sumbu Y, bisa kita tulis menjadi 4X, ditambah 5-nya ada di sumbu X, bisa kita tulis menjadi 5Y, sama dengan tinggal kalikan 4 kali 5 menjadi 20. Apakah sama persamaan garisnya dengan yang tadi kita hitung menggunakan rumus? Ternyata sama kan? Oke, coba kita lanjutkan lagi nih, kita buktikan garis kedua. Cari persamaan garisnya menggunakan cara cepat. Berarti garis kedua tuh yang ini ya, ada titik 2 dan 12. 2-nya ada di sumbu Y, kita tulisnya kebalikannya jadi 2X ditambah 12-nya ada di sumbu X, kita tulisnya kebalikannya jadi 12Y. Sama dengan 2-nya kali 12, jadi 24. Nah, ini belum sama, ya karena kita harus sederhanakan dulu kan kedua ruasnya dengan cara dibagi 2. Menjadi X ditambah 6Y sama dengan 12. Oke, coba kita bandingkan dengan persamaan garis kedua yang kita dapat menggunakan rumus yang ini. Apakah sama hasilnya? Ternyata sama. Jadi kalian bisa gunakan rumus apapun untuk menentukan persamaan garis. Tapi ingat, untuk tugas kita gunakan rumus yang Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Oke, sampai sini dapat dipahami? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini sudah selesai. Semoga materinya dapat kalian pahami. Jika kalian masih ada yang kurang mengerti, silakan boleh ditonton ulang video ini. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.